Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gresalda dengan NIM C1B01960 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan membahas mengenai surat-surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak atau dikenal dengan SKP. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional, pemeriksa pajak maupun penyidik pajak, atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Berikut surat-surat ketetapan pajak. Yang pertama, SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi yang masih harus dibayar. Alasan diterbitkannya SKPKB, yang pertama, hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Fungsi SKPKB, yang pertama koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, yang ketiga alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan, bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan, denda 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar. SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar, atau batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak. Yang kedua, SKPKB BT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah tambahan pajak yang telah ditetapkan. Alasan diterbitkannya SKPKB-T yang pertama berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB. Yang kedua, ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKB-T, jadi SKPBT dapat terbit lebih dari satu kali. Fungsi SKPKB-T, yang pertama koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, yang ketiga alat untuk menagih pajak. Sanksi yang dikenakan SKPKB-T, adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas terbitnya SKPKB-T tersebut adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKB-T tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Yang ketiga, SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang. SKPLB tersebut diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak, bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak terhutang. Fungsi dari SKPLB sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang. SKPN ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang. Yang selanjutnya, surat tagihan pajak atau STP merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. STP memuat informasi seputar jumlah pajak terhutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam STP harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam STP. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Alasan diterbitkannya STP, yang pertama, pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari penelitian SPT terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya.
Fungsi STP adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi STP, jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terhutang pajak. Yang kedua, terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Baiklah, sekian presentasi video saya hari ini. Bila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.